Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama. Readingan kali ini adalah readingan berjudul readingan ini khusus untuk kamu yang merasa tersakiti dan terzalimi. Ya, aku ada 3 file untuk yang kalian pilih. Ya, korek api kuning, korek api hijau, dan korek api putih. Oke. Kenapa pakai korek api, Mbak? Karena ini suasana untuk kalian yang hatinya sedang panas disakitin atau yang sedang menahan sebuah penderitaan karena adanya orang usil atau mungkin pertengkaran di pacar kamu, tunangan kamu, atau suami istri. Apa sih energinya? Kabar selanjutnya, ada nggak sih harapan atau mungkin petunjuk energi yang diizinkan oleh Sang Pencipta melalui energi semesta yang bisa Aurora baca untuk kalian, kayak gitu. Seperti biasa, ketika kalian memilih, pilih salah satu, berdoa dulu, pejamkan mata, berdoa, minta petunjuk energi mana yang kira-kira lebih sesuai untuk kalian ya. Hitung 5 detik mundur dari sekarang, konsentrasi, kemudian silahkan Anda pilih yang mana. Oke, jika Anda sudah memilih salah satu, maka Aurora akan segera mereadingkan untuk petunjuk energi, dimulai dari yang berwarna putih. Ya, aku singkirin dulu. Ya, nanti kalau Anda misalnya yang cocok kuning ya langsung aja cari yang kuning ya. Oke, untuk yang putih dulu, korek api putih. Ini terungkap pesan 77 yang aku lihat ya di sini, terasa energi numbernya itu kok pesannya di 777. Oke, kira-kira apa di sini petunjuk energi rezekinya? Energi readingnya maksud Aurora. Di sini untuk yang positif aminin ya, untuk yang negatif jadiin pesan atau himbauan untuk kamu ya. Oke, supaya nggak terjadi. Untuk energinya sendiri yang pemilik korek api, are you sleeping dream journal ya. Artinya di sini mungkin Anda sudah lama sekali merasa beristirahat atau bersabar atas segala perbuatan orang lain yang saat ini sedang dilakukan ke kamu. Ya, jadi di sini Anda sudah seperti enough. Jangan terus-terusan kamu mengkritik atau menyalahkan dirimu sendiri terhadap apa yang sudah dituduhkan oleh orang lain kepadamu. Ya, jangan Anda hanya diam. Anda harus segera bangun. Bangun ya dari mimpi panjangmu, dari perasaan mindermu, dari segala rasa diammu ketika kamu diinjek-injek di sini. Ya. Nah, di sini kamu harus mulai bangkit. Jangan biarkan judge orang lain kepadamu yang katanya kamu bla bla bla, ini kamu nggak mampu lah, atau kamu mungkin mohon maaf uangnya yang kurang lah. Jangan biarkan apa yang mereka bincangkan tentang kamu ini benar-benar kamu aminin dan jadi kenyataan hanya karena kamu diam dan tidak melakukan aksi. Ya, mulailah di sini. Ya, clean your space. Bolehlah di sini Anda melakukan pembersihan terhadap penuntasan energi toksik atau karmik di dalam dirimu. Kalau Anda seorang yang agamais, tentu Anda paham apa yang harus Anda lakukan. Ya, Anda segera pergi ke tempat ibadah kamu, buka kitab suci kamu. Ya, mungkin Anda bisa puasa, Anda bisa murotal, baca kitab suci yang ikhlas karena Tuhan. Ya. Dan di sini Anda juga harus sekaligus mengimbangi dengan penuntasan energi siklus karma dengan clearing energi, afirmasi energi positif, meditasi cahaya.
Ya, terlalu banyak sumber kekuatan yang ada di dalam tubuh kamu yang ingin menselaraskan diri dengan semesta ini terhenti hanya karena rasa sedihmu. Ya, ada kalanya mungkin di sini kamu ngerasa mending pergi aja deh, putus cinta saja, atau bercerai, atau kutinggalkan saja siklus pertemanan yang toksik ini. Ya, mungkin ada kalanya Anda sudah capek dengan semua ini sehingga memutuskan untuk pergi saja. Ya. Tapi ingat, ketika di sini Anda memutuskan untuk pergi atau mengakhiri segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah terjalin hanya karena omongan atau cemoohan orang lain, tanpa didahului Anda bermeditasi semaksimal mungkin untuk membersihkan aura kamu dari energi toksik, maka semuanya akan percuma. Karena apa? Karena di kemudian hari ketika Anda pindah lingkungan, atau Anda bertemu dengan orang baru, Anda akan mengalami siklus yang sama. Ya, jadi ini energinya 077. Ya. Bahkan di sini aku melihat ada banyak di antara kalian yang bukan hanya mengalami sakit pikiran, tapi sakitnya sudah mulai berdampak di kesehatan. Ya. Mungkin ada di antara kamu yang mencoba untuk melupakan semua ini dengan mempersibuk urusan Anda di bidang pekerjaan, konsentrasi. Ada pula mungkin di antara kamu yang akhirnya mencoba membalas dengan mengkritik balik, menghujat atau membenci seseorang yang sudah menyakiti kamu. Ya, tapi apa yang terjadi ketika energimu masih belum sembuh atau belum bersih? Ya, yang terjadi connect with fire. Keadaan yang semakin memanas. Keadaan semakin memanas yang merugikan kamu dengan orang-orang terdekat kamu yang masih sayang dengan kamu. Ya, yang membuat mereka yang mencemooh kamu semakin happy melihat diri kamu yang terus berantem dan auranya yang selalu terlihat masam, panas. Ya, jadi sembuhkan dirimu, clearing energimu. Kemungkinan Aurora kalau nggak salah besok pagi, enggak. Mungkin hari Senin ya, kalau nggak Selasa akan ada live untuk bermeditasi juga bersama. Mungkin Anda bisa menyimak pagi ya, mungkin jam 10 pagi atau jam 9 pagi. Atau di sini sebelum Aurora live Anda juga bisa menyimak afirmasi energi positif Aurora yang ada di channel langganan. Ya, Anda tinggal klik meditasinya di channel langganan, kemudian Anda klik gabung. Karena aku melihat di sini Anda ini yang saat ini sedang terpuruk dalam masalah, tapi masalahnya bukan yang gimana, cuma agak kosong. Ini kebanyakan Anda yang sakit hati ini maksudnya ke energi 77077 gitu. Sudah meditasi cahaya, sudah pemutusan siklus kutu karma, tapi masih belum menyelesaikan afirmasi positifnya. Di mana? Adanya di channel langganan. Kalau yang di channel live Mbak Aurora, silakan Anda yang pemutusan siklus kutu karma part 3, karmik. Ya, meditasi part 1, part 2, itu mentok lakukan seminggu, setelah itu part 3. Ya, dan kalau sudah silakan afirmasi energi positif. Ya, Anda diminta untuk bermeditasi, mengheningkan cipta hanya untuk Sang Pencipta. Apalagi kalau Anda seorang yang agamais, dipandu meditasi cahaya, wow, itu sangat luar biasa. Ya, tapi ingat di sini, ya, ada peringatan. Ketika kamu sudah merasa mencapai puncak spirit kamu udah ngerasa bisa bersabar, Mbak, akhirnya aku tahu bagaimana kelemahan musuh. Bagaimana psikolog mereka yang nyakiti aku sebabnya karena apa? Ini aku sudah mulai bisa membalas mereka dengan kesuksesan dan keberhasilanku. Ya, aku bisa membuat mereka saat ini kapok. Ya, karena aku sudah bisa menunjukkan sisi positif atau kekuatanku. Dan kadang-kala Mbak, itu bisa terbukti secara nyata Mbak Aurora. Karena mereka itu benar-benar kelihatan patah hati banget setiap kali melihat aku happy. Oke, it's okay. Mungkin Anda bisa melakukan itu atau sudah mencapai penyembuhan. Sudah mencapai pemuasan. Ketika melihat orang-orang yang mengkritik kamu, yang selama ini berusaha menghancurkan
karir kamu, hubungan kamu dengan Sang Pencipta atau dengan seseorang, mungkin kamu sudah bisa membalas dan kamu puas karena bisa memberi pelajaran. Tapi balik lagi di sini, apakah yang sudah Anda lakukan itu bisa berhasil membuat Anda masuk kepada fase baru kehidupan yang penuh dengan peluang keberkahan, atau justru yang Anda dapatkan setelah menyaksikan orang-orang yang menghancurkanmu bisa kau balas? Apakah justru Anda hanya dihadapkan dengan masa-masa kosong atau kebingungan dalam mencari solusi selanjutnya? Kamu bisa menanyakan itu ya kepada dirimu. Jika Anda di sini merasa setelah mendapatkan semua itu Anda merasa ada peluang baru yang kebuka dan tidak ada masalah, it's okay. Berarti di sini semesta mendukungmu untuk Anda membuktikan ke orang lain dengan cara yang mungkin sedikit keras supaya mereka sadar bahwa mereka salah pendapatnya terhadap kamu. Apakah itu boleh, Mbak? Boleh. Tapi di sini yang dibolehkan seperti itu ranahnya contoh yang sudah suami istri atau mungkin yang sudah menjalin relationship sama di antara hubungan cinta. Ya. Dan pembuktian di sini itu mungkin misalnya si dia pasangan kamu atau lingkungan kerja kamu ini masih belum putus sama kamu, tapi mereka sering meragukan kamu, pasangan yang meragukan apakah kamu setia, apakah kamu ini memang bisa untuk masa depan, apakah kamu elegan, apakah kamu dewasa. Mungkin di sini kamu berusaha membuktikan secara keras dan tegas. Kamu marah, kamu buktikan, dan kamu mencoba untuk tidak mau terlalu berdamai dengan pasanganmu atau doimu, atau nggak terlalu akrab dengan kawan-kawan di tim kerja kamu ini, selama kamu dalam pembuktian. Dan ketika kamu sudah membuktikan berhasil, mereka pun akhirnya lega dan minta maaf ke kamu, takut kamu tinggalkan. It's okay, ini boleh. Berarti Anda boleh seperti tadi yang akhirnya mampu memberi pelajaran ke orang-orang terdekat yang masih sayang sama kamu bahwa kamu itu nggak selemah yang dibilang. Itu boleh. Ya, dan tanda-tanda kamu boleh, kamu akan merasakan adanya sebuah awal baru yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. 777 yaitu di mana orang-orang tercinta kamu akhirnya semakin menghargai kamu, lebih menghargai kamu, dan tidak lagi menghina-hina kamu walaupun kalian sedang ada masalah. Mungkin lingkungan kerja kamu yang akhirnya bos kamu sedikit loyal, percaya, kawan-kawan kamu mulai segan. Berarti tandanya Anda boleh melakukan ketegasan yang sedikit parah terhadap orang-orang yang memang masih ada di lingkungan sekitar kamu supaya kamu nggak terus-terusan diberantemin. Ya, kamu boleh. Ciri-cirinya kamu mendapatkan keberkahan baru, kamu mendapatkan kasih sayang yang semakin dicintai. Tapi kalau di sini setelah Anda merasa sudah membalas semua, membuktikan semua, Anda justru solusinya bingung. Ini bisa jadi Anda belum boleh dengan cara seperti itu. Karena apa? Karena orang yang ingin Anda hajar atau Anda istilahnya ingin Anda tolak balik itu adalah mereka yang istilahnya di sini juga masih membutuhkan bimbingan seperti Anda untuk kesuksesan di masa mendatang. 077. Nah, ini ranahnya siapa? Ya, ini ranahnya siapa? Ranahnya seperti apa mereka? Kok nggak boleh siapa coba? Mereka yang juga berjiwa sakit. Aku melihat di sini ada tulisan ipar, ayah, mertua, orang tua, terus teman yang memang sudah lama ingin menjauhi kamu ketika kamu sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Maka di sini janganlah Anda berkeras, terlalu keras terhadap orang-orang ini. Percuma. Karena yang terjadi nanti kamu akan bingung sendiri dan jatuh ke dalam masalah. Misalnya kamu sudah tahu, kamu punya teman walaupun itu nggak tahu lama atau dia masih baru, tapi kamu tahu dia memang datang untuk kamu hanya kalau ada manfaatnya saja. Kemudian di sini ketika dia pergi meninggalkan kamu, ketika kamu sudah nggak bisa dimanfaatkan, kemudian kamu berusaha membalas, bekerja keras hanya untuk membuktiin ke dia, maka Anda yang terjadi hanya kecewa. Karena teman kamu ini memang nggak peduli dengan hidup kamu, maka sia-sialah Anda untuk bekerja keras hanya untuk membuktikan supaya teman kamu ini nangis-nangis atau datang minta maaf. Percuma. Yang terjadi Anda malah kecewa nanti, malah Anda yang masuk ke dalam circle dendam takutnya. Nah, misalnya ke ayah, sudah tahu ayah Anda keras,
atau punya prinsip pribadi, maka di sini Anda membuktikan sebisa mungkin kepada ayah kamu untuk bisa seperti sesuai selera dia, di mana Anda punya jalan sendiri. Percuma, nggak akan ada benarnya. Lantas yang benar gimana, Mbak? Maka lakukan dengan kasih sayang saja, beri pengertian. Lewat beri pengertian aja nggak cukup, Mbak. Lewat doa, doa aja nggak cukup, Mbak. Lewat ibadah, ibadah nggak cukup. Maka afirmasi energi positif, supaya ayah Anda sadar. Ya, afirmasinya seperti apa, Mbak? Di part 1, part 2. Pemutusan siklus kutu karma leluhur. Karena siapa tahu ternyata di belakang ayah Anda itu ada leluhur karma, ya, bilang leluhur karma atau leluhur toksik yang memang tujuannya untuk menyerang kamu karena kamu orang yang vibes-nya bagus di dunia energi, atau bisa jadi itu adalah leluhur karma yang ingin menghajar energi-energi toksik yang sedang mengelilingi kamu. Maka jalannya meditasi kalau untuk ke orang tua. Percuma Anda keras, nanti Anda juga bingung kalau dicap anak durhaka, kan juga bingung. Contoh seperti itu, ya. Knight of Cups akan ada energi yang akan datang untuk pile yang korek api putih. Vibes-nya apa? Energi yang akan datang ini apa? Akan membawa kabar apa? Nine of Wands. Pencerahan. Ya. Untuk kamu yang saat ini sedang dihadapkan masalah, ya, berupa karmik yang membawa penyakit, kamu akan dihadapkan kepada sebuah kesembuhan. Kesembuhan di masa mendatang yang signifikan dan bisa kamu nikmati cukup lama masa kesembuhan ini, ya. Oke. Keluarnya siklus dari permasalahan ekonomi, bagus. Ya. The Lovers, orang yang membuat kamu bersedih di sini akan pergi menjauh, atau dia akan datang meminta maaf dan menyadari kesalahannya kepada kamu. Ya. Mungkin dia akan menyesal sudah pernah nyakitin dan jahatin kamu, dan dia akan mengucapkan sesuatu hal untuk berterus terang yang intinya akan membuat kamu bisa jadi mengetahui keputusan dia seperti apa. Apakah lanjut atau cukup. Intinya di sini kamu akan terhindar dari masa kebimbangan tentang situasi yang mungkin selama ini kamu sedang bingung tentang sebuah jawaban. Ya. Akan ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, menjatuhkan keyakinan, menjatuhkan energi kamu ketika kamu tidak optimis terhadap masalah kamu sekarang. Ya. Ketika di sini kamu mulai punya perasaan ragu, apakah hidup kamu bisa seimbang dan maju apa enggak, maka di sini akan ada siklus karmik yang datang menghajar kamu. Jadi Anda harus selalu menjaga keseimbangan dan juga keyakinan kamu pada Tuhan Sang Pencipta dan dirimu sendiri, karena energinya Seven of Spears. Ya, Anda akan diberikan cahaya kasih oleh Sang Pencipta. Kalau sudah diberi cahaya kasih, berarti Anda akan mudah melalui segala sesuatu yang bahkan terlihat mustahil. Coba deh lihat beberapa hari ke depan. Coba Anda mendekat kepada Sang Pencipta dengan sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, kemudian silahkan Anda meditasi, kontemplasi, iringi dengan sedekah. Coba deh lihat beberapa hari ke depan. Karena aku yakin di sini pasti akan ada sebuah jawaban atau sebuah kelegaan sendiri terhadap masalah yang kamu hadapi. Karena aku melihat energinya di sini seperti itu. Ya, tapi untuk Anda yang masihnya ya orang nggak tahu, ya, karena di sini jawabannya hanya two of swords, yang artinya Anda hanya akan berada di dalam situasi yang genting, bingung, yang itu dikarenakan energi kamu yang hanya berputar-putar. Karena cakra kundalini kamu ini sudah buka dan ingin mengakses banyak energi untuk pencerahan di hidup kamu masa mendatang agar lebih mudah. Tapi kalau kamu mau membukanya dengan yang Aurora katakan, pendekatan diri, kontemplasi, meditasi, maka dengan seizin Tuhan Anda akan mendapatkan segala kemudahan dan semakin maju ke depannya. Tapi jika Anda di sini hanya stuck dan membiarkan rasa bingung, keraguan terus ada di hatimu, maka ini bisa dikatakan Anda seperti meragukan Tuhan masalahnya. Maka harus berhati-hati, takutnya nanti Anda akan turun level
ke dimensi yang lebih rendah, yang dimana akhirnya akan terulang terus pelajaran hidupnya, terus dihajar oleh siker lingkungan toksik, pertengkaran demi pertengkaran nggak selesai gitu loh ya. Jadi semoga untuk file yang nomor 1 korek api putih ini bisa memahami ya, seperti warnanya pencerahan. Terima pencerahan, dan kamu harus percaya bahwa kamu itu juga sama seperti yang lainnya yang sudah mengerti bagaimana cara untuk sukses dan berhasil melalui meditasi energi cahaya, melalui kasih sayang Tuhan ya. Seperti itu. Oke. Sekarang aku akan bacakan file yang berikutnya, korek api warna kuning. Energi korek api yang memiliki warna kuning. Kira-kira apa pesannya? Ya. Oke. Yang positif aminin, yang negatif jadiin himbauan. Untuk yang nomor kuning, untuk yang korek api kuning. Oke, apa pesannya untuk kamu? Oke. Ada kartu The Death. Sudah saatnya Anda mengimbangi permainan karmik. Stop berdiam diri ketika Anda tahu seseorang itu kehadirannya hanya ingin membuat kamu semakin jatuh dan kacau. Saatnya untuk bersuara dan mengungkapkan segala sesuatu yang Anda kurang cocok dan sinkron terhadap seseorang yang hanya selalu mengajak Anda ke dalam situasi perdebatan dan kesedihan. Energinya 555, 055 atau 555. 055 jika Anda menolak intuisi semesta untuk Anda mulai berterus terang terhadap seseorang yang hanya membuat kamu sedih. Jadi ketika Anda membiarkan seseorang menghina kamu, memaksakan segala sesuatu yang kamu nggak mampu, Anda hanya diam, tapi Anda juga sebenarnya sudah nggak bisa untuk melakukan yang dia mau karena keterbatasan mentalmu, mungkin fisikmu, maka di sini yang ada adalah energi 055, yaitu Anda akan jatuh ke dalam kesedihan dan kesendirian. Ya. Tapi di sini ketika Anda mampu mengatakan atau menolak, ya, karena memang Anda yang sudah dibatas kekuatan, maka di sini mungkin Anda masih akan mendapatkan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan keringanan, yang dimana mungkin orang-orang yang membuli kamu akhirnya mengulangi buliannya, atau di sini mungkin pekerjaan yang terlalu dipaksakan oleh bos kamu akhirnya bisa sedikit diringankan. Intinya Anda akan mengalami situasi yang lebih nyaman. 555 ya, untuk kamu bisa kuat melangkah di kehidupanmu selanjutnya. Six of Coins. Di sini kabar energinya adalah energi Six of Coins, Three of Swords, yang artinya sudah saatnya Anda untuk mendapatkan dan menerima bantuan dari seseorang yang memang di sini sudah dipersiapkan untuk kamu. Wow, apakah ini rezeki? Ya, kalau aku lihat di sini ada energi semesta yang akan membantu kamu melewati masa sulit dan situasi sulit ini, asalkan kamu mau berterus terang terhadap dirimu sendiri dan juga kepada orang-orang yang mungkin membebani atau memberatkan kamu dengan sifat mereka. Queen of Cups. Wow, ada posisi yang baik untuk kamu ketika kamu mampu melewati dan menjalankan nasihat, petunjuk, atau intuisi yang terbaca di readingan ini. Ya, The High Priestess, Spirit Feminine, hal baik, intuisi. Jadi ketika kamu di sini mungkin ada seseorang yang kurang setuju dengan diri kamu, sikap kamu, atau cara kamu dalam mengatasi masalah, maka di sini kamu diharuskan untuk berterus terang dan mungkin memberi alasan kenapa Anda harus melakukan itu. Dan harus berhati-hati jangan sampai menyakiti orang lain, seminim mungkin jangan sampai
menjahati orang lain. Maka di sini kamu akan to be the Queen of Cups, artinya kamu laki-laki atau perempuan akan masuk ke dalam energi divine feminine, yang artinya kamu orang baik. Yang dimana saat ini energi divine feminine sedang diberikan kesempatan oleh semesta Queen of Swords dengan penjagaan-penjagaan ketat untuk mampu melewati situasi dan masalah yang sedang dihadapi. Ya, karena orang-orang divine feminine ini adalah mereka orang-orang yang selama ini terlalu empat, terlalu membiarkan dirinya diinjek-injek dan dikhianati orang lain tanpa bisa memaafkan, ikhlas tapi juga sakit hati dan membiarkan terus diinjek. Dan saat ini sudah mulai berhasil lolos. Ya, maka di sini divine feminine jenis ini akan mulai terangkat derajatnya oleh semesta dengan disingkirkannya hal-hal toksik, orang-orang toksik bahkan yang berbau-bau nggak ada guna manfaat pun akan dijauhkan. Jadi Anda jangan sampai salah paham, atau mungkin di sini Anda mungkin sedikit akan mengalami situasi baru di mana kok ketika tiba-tiba ada orang yang kelihatannya cinta banget sama kamu, deket banget sama kamu, kok tiba-tiba nggak jadi menikahin kamu misalnya karena dia tiba-tiba pergi dengan orang lain atau menjauhi kamu tanpa sebab. Bisa jadi karena dia energinya toksik atau memang selama ini sudah diam-diam selingkuh dari Anda, sehingga ketika alam semesta sudah tidak mengizinkan Anda untuk dibohongi dan dikhianati lagi di masa depan, maka dia akan tersingkirkan dengan cara semesta. Ya. Bahkan di sini aku melihat akan ada sebagian di antara kamu yang pernah mengalami siklus patah hati, broken home, kamu akan digantikan dengan orang-orang yang jauh lebih baik dan juga menyayangi kamu di masa depan. Masalah Anda menerima apa enggak, itu benar-benar adalah hakmu pribadi. Ya. Dan di sini aku juga melihat ada hubungan yang akan semakin romantis untuk kamu yang sedang menjalin hubungan cinta kasih dengan seseorang yang mungkin selama ini mendampingi hidup kamu, dikarenakan Anda berdua yang sudah sama-sama memaafkan dan mengetahui kesalahan masing-masing, mau saling mengkritik dengan kasih sayang tapi jauh dari emosi. Bagus. Ya, di siklus pekerjaan bahkan aku melihat di sini kamu akan ada yang mendapatkan rezeki berlimpah dan juga rezeki atau bonus yang bertubi-tubi dari atasan, mungkin dari alam, karena kamu yang juga care dan peduli ya terhadap situasi dan juga lingkungan. Mungkin kamu lihat ada sampah berserakan, kamu bersihin. Mungkin di sini kamu melihat laut yang ada ranting atau batang pohon yang tiba-tiba ada di pantai, tapi pantai kamu bersihin. Ya, di sini kamu orang yang suka membuat senyum orang lain, ya, menebarkan energi keceriaan. Di sini akhirnya kamu mendapatkan rest. Artinya kamu akan istirahat dari masalah yang selama ini membelenggu kamu. Biasanya ini artinya Anda akan mendapatkan kelimpahan, Anda akan mendapatkan jalan yang membuat Anda semakin mudah untuk menjalani kehidupan. Petunjuk-petunjuk datang. Semesta, intuisi-intuisi positif akan datang ke kamu. Congratulations ya, ayo segera aminin, kontemplasi, segera doain. Ya, yang melihat dengan ini, bahkan kalau bisa afirmasi energi positifnya, dengan meditasi cahaya, masukkan ke langit supaya diridhoi oleh Sang Pencipta dan terkabul benar-benar dengan yang positif ini. Connect with it. Di sini mungkin aku melihat ada di antara beberapa dari kamu yang akan menjumpai atau dijumpai oleh seseorang yang sudah lama banget terpisah dari kamu. Ya, aku ngeliat di sini seseorang ini teramat sangat ingin banget bertemu sama kamu, menyesali segalanya dan memperbaiki hubungan di masa lalu yang sempat kacau dikarenakan orang-orang yang toksik atau manipulatif yang pernah membuat kalian terpisah ya. Jadi di sini sekiranya Anda merasa bahwa pertemuan atau hubungan itu akan bawa dampak yang baik dan positif, kalau Aurora sarankan silahkan untuk dipilih, silahkan untuk diafirmasi dan didoakan orang tersebut. Atau siapapun itu orangnya yang membawa perubahan baik ke kamu, yang membuat kamu semakin happy di kedepannya. Ya. Tapi kalau kedatangan seseorang ini ternyata dia hanya ingin memperkeruh suasana hatimu dengan memaksakan egonya, dengan memaksakan sikap-sikap yang membuat kamu semakin down dan frustasi, ya. Maka di sini kamu disarankan untuk lebih memilih lebih dekat saja dengan
situasi atau energi yang sesuai untuk kamu saja, ya. Kamu tidak dianjurkan untuk menolak juga, tapi kamu lebih dianjurkan untuk berpikir ulang, apakah seseorang ini cocok untuk kamu apa enggak, ya. Di sini ada pengecualian. Jika seseorang itu yang nantinya kok datang kok hanya memberikan energi negatif dan mengajak pertengkaran, tapi itu masih ada hubungan keluarga, mungkin ibu kamu, atau mungkin kakak kamu, atau mungkin paman kamu, atau mertua kamu, tiba-tiba datang ke rumah kamu, mungkin ingin berantemin kamu. Di sini kamu tidak disarankan untuk menolak mereka atau keras atau memutus hubungan. Tapi kamu disarankan untuk memendam amarah atau ego kamu untuk kasar ke mereka. Kamu nggak boleh. Tapi kamu disarankan di breathing. Tahan dulu emosimu dan silahkan terus berpikir atas nama Tuhan ketika menghadapi mereka sambil mengafirmasi dan memagari diri kamu sendiri dengan energi dari Sang Pencipta. Kamu pagarin, kamu lingkari tubuh dengan energi dari Sang Pencipta yang berwarna putih suci itu. Caranya memagari diri sendiri apa? Dengan kamu terus menyebut nama Sang Pencipta ketika berbincang dengan mereka, dengan kamu di sini terus menahan emosi sambil terus kamu afirmasi energi positif lingkari seluruh tubuhmu, tempat kalian bertemu sampai satu kota seperti yang Aurora ajarkan yang ada di meditasi. Itu bisa dilakukan dengan Anda tetap membuka mata dan saat Anda berbincang. Jadi Anda melakukannya secara jiwa atau secara ruh. Ya. Dan aku melihat di sini maka semuanya akan connect with your warmth. Artinya semuanya akan baik-baik saja. Jadi ketika yang akan datang ini orang toksik atau mereka yang hanya ingin ngajak pertengkaran atau berantem, kamu nggak boleh langsung menolak kalau dia ada hubungan darah. Karena bisa jadi dikirimkan oleh semesta untuk mengklirkan permasalahan supaya nggak berlarut-larut. Kalau Anda mau dengan cara melibatkan Tuhan dan juga meditasi cahaya yang di dalamnya tentu melibatkan Tuhan, maka di sini akan kembali seperti semula, di mana bisa jadi pertemuan ini pun akhirnya tidak jadi berantem, tapi akan saling mengungkapkan kasih sayang. Ya, namun 80% aku melihat kedatangan orang ini kebanyakan bukan untuk ngajak Anda berantem, yang masih ada hubungan darah ataupun keluarga, tapi mereka ingin bersuah karena kangen dan rindu sama kamu, tuh kan? Hydrate artinya mereka yang ingin menemui kamu ini sudah nggak kuat lagi untuk nggak berjumpa sama kamu, ya. Mungkin di sini kamu penasaran siapa mereka, tapi di sini Anda disuruh musik, artinya relax dan santai saja. Relax dan santai saja sambil menunggu kabar semesta yang indah ini datang ke kamu. Sudah energi 55. Fokus kepada pemutusan energi negatifmu aja, ya. Dan juga fokus saja bagaimana caranya kamu terhindar dari orang-orang yang play victim dan toxic di hidup kamu, ya. Supaya kamu tidak lagi tersakiti oleh orang-orang yang selama ini hanya digunakan untuk circle kamu supaya kamu berantakan. Jadi sambil menunggu kabar baik yang datang di sini, kamu sudah harus mulai mempertimbangkan dengan siapa kamu berteman, berkawan, dengan siapa kamu berbincang. Sebisa mungkin batasi orang-orang toksik yang ingin masuk ke circle kamu dengan cara yang baik. Ya, misalnya kamu sudah tahu tetangga kamu itu kalau datang, paling-paling dia cuma ingin minta ikan, lauk ke kamu. Dan buat kamu akhirnya harusnya hari itu lauknya cukup, jadi nggak cukup. Ya kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi ini setiap hari yang akhirnya membuat suami kamu kadang jadi berantem sama kamu, kok boros banget sih, Ma. Ya udah, kamu bisa mungkin dengan cara menutup rumah kamu ketika waktunya makan siang. Ya, atau mungkin kamu di sini ketika kamu sudah tahu jam-jam berapa tetangga kamu itu akan datang, ya udah kamu taruh di tempat yang dia nggak mungkin masuk. Misalnya kamu masukin aja lauk kamu yang memang untuk suami kamu biar nggak boros, mungkin di lemari kamar kamu atau yang di mana sehingga ketika dia terbiasa masuk dapur kamu cuma ada misalnya kayak tempe tahu goreng, tempenya 2, tahunya 1, ya nggak sih? Dan kemudian kalau ditanya, kok tumben nggak masak?
Iya, hari ini aku nggak masak karena kata suamiku nanti dia mau beli makanan aja untuk dibawa pulang. Itu bohong tuh, Mbak? Enggak juga. Itu enggak bohong. Tapi kita hanya ingin memberikan sebuah alasan supaya tidak berantem. Karena kalaupun Anda mengatakan itu, walaupun seolah-olah bohong, itu kan nggak merugikan tetangga kamu masalahnya. Gitu loh. Jadi misalnya, iya nanti soalnya kata suamiku bilang pulang mau bawa lauk sendiri. Anda ketika melakukan itu kan Anda nggak menzolimi tetangga kamu yang memang terbiasa memanfaatkan kamu gitu loh. Kecuali kalau mungkin yang makan ini adalah mertua kamu. Kemudian kalian nggak ikhlas makanannya dimakan mertua kamu. Dan kalian berbohong nggak masak karena nanti suami mau pulang buat makan. Nah ini yang nggak boleh karena kamu menyakiti mertua kamu. Karena mertua kamu ini juga punya hak untuk makan makanan dari hasil jerih payah suaminya. Apa dari jerih payah anak laki-lakinya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau tetangga, dan tetangga kamu itu juga usil, dia juga sudah mampu beli makan sendiri, tapi selalu seperti itu. Maka ada kalanya kita pun juga harus sedikit masuk ke dalam cara dan permainan mereka. Ya, untuk menghindari masalah. Untuk menghindari masalah, tetapi juga sekaligus untuk menghindari pertengkaran dengan mereka. Sedikit menggunakan cara mereka. Play victim, tapi yang tidak merugikan pihak manapun. Paham ya maksud Aurora? Di sini Aurora bukan mengajari untuk kita jadi play victim, tapi ada kalanya saat kita menghadapi orang yang toksik atau manipulatif itu, kita juga harus sedikit menggunakan energi itu. Tapi yang di sini untuk melindungi kamu dan tidak merugikan mereka. Paham ya? Kalau belum paham, mungkin di sini Anda bisa mempelajari tentang psikolog di buku atau di YouTube bagaimana cara berkomunikasi dengan orang toksik bisa jadi. Tapi aku yakin Anda paham. Oke, ini untuk yang warna kuning. Sekarang aku akan masuk ke yang warna hijau. Aku ringkas dulu ya. Saat ini langsung saja kita di korek api hijau. Ya. Energi 01 dan menuju 11111. Kira-kira apa energi kamu? Wow, the sun. Energi kepuasan. Wow, akan ada berita baik yang datang sampai dan juga hadir kepadamu. Bagus sekali. Berarti di sini Anda sudah memasuki energi 05555, ya, 07777, hingga akhirnya Anda masuk ke 01111. Aurora tadi duduk sendirian bersama suami ya, berdua maksudku. Tiba-tiba kita membicarakan tentang sebuah circle masalah manusia yang terjadi di Nusantara akan menuju kemana. Tiba-tiba ada bulu jatuh. Suami Aurora itu pertama kalinya ngelihat sendiri, nggak ada burung terbang, nggak ada ayam, jatuh di depan kami. Dan menimbulkan dua cahaya, abu-abu dan putih. Ya. Kemudian yang putih lebih besar di atas memancar, yang abu-abu sedikit buram tapi sedikit sekali di bawah, sedangkan bulunya warnanya hitam. Itu berarti petunjuk apa? Readingan 011 dan 111, artinya pencerahan atau energi malaikat. Wow. Dan saat ini ada korek api hijau di sini yang memilih bel ini. Congratulations dan selamat. Wow, the sun, 4 of wands, dan of swords, temperance. Wow. Keren sekali. Apa yang sudah Anda lalui? Apa yang sudah Anda lalui? Sehingga membuat saat ini persiapan keberlimpahan dan hadiah dari semesta yang semoga diizinkan oleh Sang Pencipta akan hadir bertubi-tubi ke kamu. Wow, energi ini adalah energi penyatuan divine feminine maskulin. Jadi kalau Anda yang masih sering berantem sama pasangan, Anda akan menemukan jalan keluar yang membuat hubungan Anda menjadi seimbang kembali. Kalau di sini Anda ada yang merasa kok ngalami permasalahan finansial yang nggak
selesai terus-terusan bertubi-tubi, kemudian Anda tabah dan Anda tahu bagaimana cara untuk bisa membersihkan energi kamu, bagaimana cara untuk mengatur keuangan sedini mungkin. Yang penting berusaha, maka di sini Anda akan mendapatkan pencerahan atau pencapaian, yang artinya Anda akan keluar dari siklus ini. Hmm. Di sini mungkin Anda yang sering menghutangi orang atau sering dimanfaatkan orang, Anda jujur ikhlas dan sering kehilangan, padahal Anda ini baik banget orangnya, maka di sini Anda akan mendapatkan ganti energi rezekinya dari semesta yang sangat luar biasa. Wow, akan banyak doa dan harapan yang kamu dapatkan ya, energi 0101 dan 11 ini. Ya, kamu akan terbebas dari segala masalah, terutama masalah finansial dan juga kesehatan yang membelenggu kamu untuk saat ini. Ten of Cups. Wow, Anda akan semakin terlihat maju dan semakin terlihat cantik atau semakin terlihat tampan ganteng di masa depan. Akan banyak orang yang jatuh cinta sama kamu dan patah hati melihat semangat kamu, melihat diri kamu. Banyak yang ingin banget untuk memiliki kamu, tapi sayangnya kamu sudah menjadi milik orang lain. Jadi kalau bisa di sini sarannya ingat, godaan imannya jangan sampai mendua. Kamu harus setia terhadap mereka yang mendampingi kamu selama ini. Siapa yang sayang sama kamu, cinta sama kamu, sampai kamu mengalami kesuksesan ini, maka dialah yang harus lebih kamu utamakan dan kamu nomor satukan. Kalau dia istri kamu, ya kamu harus lebih menolong dia, menjaga kesetiaan untuk dia. Jangan sampai kamu nyakitin dia bersama dengan orang lain hanya karena dia udah terlihat kusut atau lebih tua misalnya. Jangan ya, supaya nggak kena ajaran semesta. Kalau dia di sini ibu kamu, dulu nyekolin kamu, nyupport kamu, sampai usaha kamu ini sukses ya, kamu mengalami kebangkitan spirit, kebangkitan kesuksesan, keuangan mulai bagus. Ayo milah orang tua kamu supaya di sini usaha dia nggak sia-sia besarin kamu, ya. Ya. Dan di sini kalau ada orang ya yang mulai ngacau kehidupan kamu ketika finansial kamu sudah mulai oke, kalau bisa kamu jangan terpengaruh oleh mereka supaya kamu di masa depan tidak terjadi pertengkaran atau perdebatan hanya karena kamu ngerasa dihianati atau dimanfaatkan. Jadi intinya kamu harus waspada. Ketika kamu masuk ke dalam kesuksesan ini berarti kamu sudah mulai pinter, intuisi kamu sudah mulai tajam. Jadi kalau kamu ngerasa kehadiran seseorang itu ingin ngajak berantem, ingin ngajak kamu berantakan apa enggak, di sini kamu pasti sudah tahu dan kamu harus bijak memberikan keputusan. Misalnya seseorang itu hadir hanya untuk mengajak investasi atau mengajak hubungan kerjasama yang kamu ngerasa itu nanti kamu nggak akan dapat keuntungannya, ya, kamu akan terjerumus ke circle lama yang mungkin pernah ditipu, ya udah nggak usah dilakukan, ya. Tapi dia kalau marah dan berantem, ya sudah, di sini kamu bilang bahwa saat ini kamu sedang beristirahat untuk berinvestasi mungkin, atau kamu sedang ingin fokus kepada hidupmu yang sekarang, bisa ditolak dengan baik-baik, ya. Dan jangan lupa, setelah kamu menolak keputusan seseorang tersebut yang memaksa kamu bertindak sesuatu yang sudah nggak sesuai untuk kamu segera meditate, kontemplasi, ya. Segera hilangkan aura negatif yang ada di orang tersebut dan juga yang terhubung di tubuh kamu supaya bersih kembali, ya. Supaya apa? Supaya segala rencana-rencana, tipu daya, dan juga kelicikan-kelicikan orang tersebut berubah jadi kasih sayang, pengertian, bukan lagi yang memaksakan diri untuk kamu supaya mau mengikuti semua keinginan dia, ya. Tuh kan, deep breathing. Kamu harus mengakses selalu energi kamu ini supaya terus terhubung dengan energi sang pencipta melalui energi semesta. Di sini kamu orang intuisinya bagus. Congratulations. Semoga ini juga energinya Aurora ya. Amin. Sekian dulu ratingnya untuk yang file nomor 3, Korek Api Hijau ini. Semoga ini yang kamu milih ini kamu sudah paham pasti. Dan mungkin di sini Anda sering bermimpi bertemu sosok angel, malaikat, mungkin orang yang
bagus, atau Anda mimpi dikejar-kejar anjing kemudian Anda selamat, atau Anda dikejar ular, atau Anda dikejar orang yang ingin membunuh Anda tapi Anda bisa mengatasi dan selamat, kemudian datang polisi yang menolonglah atau apa. Bisa jadi seperti itu. Maka tandanya Anda akan mendapatkan keberkahan, pencerahan, dan keluar dari siklus atau masalah yang ingin menghajar kamu. Anda keluar dari itu semua dengan izin Sang Pencipta melalui semesta. Untuk kamu libel ini sama ya, seperti korek apinya warna hijau, kedamaian. Tepuk tangan, hore, congratulations. Semoga ini kamu. Sekian dulu pembacaan readingan energi dari Aurora. Yang terbaca ada 3 energi yang bisa Aurora baca supaya durasi nggak lama. Semoga pilihan kamu yang mana itu benar-benar terafirmasinya semakin positif untuk kamu ke depannya ya. Sekian dulu readingan dari Aurora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang baik, bye-bye. Dah, Om Swastiastu.